Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Penerapan psikologi sosial dalam bidang media massa pers. Saya Vanessa Gloria. Dan saya Rafida Nursyabana Tukonsina. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait dengan materi presentasi kita pada hari ini. Baik, latar belakang dari materi ini adalah hubungan antara media massa dengan politik dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang mungkin tidak bisa dipisahkan. Dalam artian, antara dunia politik dan media massa akan selalu ada hubungan satu sama lain yang saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Melalui media massa yang semakin banyak berkembang, memungkinkan informasi menyebar dengan mudah di kalangan masyarakat. Informasi dalam bentuk apapun dapat disebarluaskan dengan mudah dan cepat, sehingga mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya atau bangsa. Arus informasi yang cepat menyebabkan kita tidak mampu untuk menyaring pesan yang datang. Akibatnya, tanpa sadar informasi tersebut sedikit demi sedikit telah membawa pengaruh pola pikir dan tingkah laku maupun budaya dalam masyarakat. Kemudian, selanjutnya definisi psikologi dan media massa. Psikologi sosial atau psikologi itu sendiri berasal dari kata Yunani atau psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Sehingga secara definitif, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental. Artinya, psikologi adalah suatu ilmu yang berusaha untuk menjelaskan tentang gejala perilaku manusia. Media massa, sebuah media atau saluran atau wadah sebagai alat dan tempat yang dipergunakan untuk proses komunikasi massa. Komunikasi massa di sini diartikan sebagai komunikasi yang disampaikan kepada orang banyak atau dalam hal ini adalah masyarakat. Komunikasi atau penyampaian suatu informasi dari media massa itu memiliki pengaruh baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Kemudian peranan dan fungsi media massa. Peranan dan fungsi media massa. Peranan oleh media massa menurut Dennis McCryle. Yang pertama adalah pencipta lapangan kerja, barang maupun jasa, serta mengembangkan industri lain terutama dalam hal periklanan. Lalu yang kedua adalah sumber alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena media massa memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi atau memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga tidak jarang bahwa media massa ini dapat menjadi sebuah sumber alat kontrol. Lalu yang ketiga adalah sebagai lokasi atau tempat di mana untuk menampilkan peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Karena media massa ini bersifat dapat merekam apapun aktivitas yang terjadi, oleh sebab itu media massa dapat menampilkan peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Lalu yang ketiga adalah sarana pengembangan berbagai kebudayaan, tata cara atau gaya hidup seseorang dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah sumber dominan pencipta citra individu, kelompok maupun masyarakat. Sosial dalam media massa seiring perkembangan teknologi komunikasi, media berubah tidak dalam arti bentuknya semata, melainkan juga mengubah karakter media tersebut dari yang kita kenal sebelumnya. Dampak perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat saat ini meningkatkan rasa kekhawatiran akan efek media massa terhadap halayak masyarakat. Burgon dan Ruffner dalam buku Human Communication menjelaskan hambatan komunikasi atau communication apprehension sebagai bentuk reaksi negatif dari individu berupa kecemasan yang dialami seseorang ketika berkomunikasi, baik komunikasi antar pribadi, komunikasi di depan umum, maupun komunikasi massa. Dalam penelitian ini, yang akan ditekankan adalah pada kecemasan komunikasi antar pribadi maupun media massa. Fungsi pers media massa. Yang pertama yaitu informasi, to inform. Sebagai media informasi adalah sarana untuk menyampaikan informasi secepatnya kepada masyarakat luas. Yang kedua, pendidikan, to educated. Memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan politik. Dan yang terakhir adalah hiburan atau to entertain. Menyajikan informasi yang mungkin lepas mengenai politik seperti kartun, majalah anak, dongeng di media cetak, dan lain-lain. Kontrol sosial atau social control sebagai penyampai atau memberitakan isu-isu atau keadaan yang dibuat oleh pemerintah bertentangan dengan kehendak rakyat.
Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan dari materi yang akan kami presentasikan tadi, yaitu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun tidak disadari. Teknik modifikasi perilaku dapat digunakan dan hasilnya efektif menurunkan kecemasan komunikasi antar individu. Efektivitas modifikasi perilaku kognitif untuk mengurangi kecemasan komunikasi antar pribadi dapat bertahan selama beberapa waktu lamanya, jadi tidak merupakan perubahan sesaat saja. Hal ini dimungkinkan karena proses modifikasi sendiri mampu direkam oleh sisi kognitif individu yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Motivasi adalah faktor yang sangat penting dalam perubahan perilaku individu. Komunikasi massa diartikan jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak, serentak, dan sesaat. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.